Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramna bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Tak ada pujian kecuali bagi Allah, Tuhan yang menghiasi langit dengan bintang gemintang, mewarnai samudra dengan deburan ombak penuh gelombang, menjadikan megah gunung-gunung, merias hutan rimba dan pohon-pohon rindang. Maka pantas jika hitungan manusia akan kenikmatan darinya takkan pernah terhitung dan terukur, sebab Dialah Allah, sebaik-baik pencipta, pelukis dan arsitek semesta alam. Salawat beriring salam, marilah kita sanjung sajikan kepada sang putra dunia, teladan insan sejati, sang delegasi Allah. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Sebuah adagium kontemporer mengatakan bahwa who is mastering technology information, then he will be able to grace the world. Barang siapa yang menguasai teknologi informasi, maka dia akan mampu untuk menggenggam dunia. Adagium tersebut, hadirin, memberikan isyarat kepada kita bahwasannya penguasaan digital di era Society 5.0 ini merupakan kunci kebangkitan dalam menguasai peradaban dunia, mengubah tatanan masyarakat suatu negara. Dengan mudah kultur suatu bangsa dapat dirubah. Mindset seseorang dengan sekejap dapat berbalik arah hanya dengan informasi yang dimuat di media. Bahkan paham radikalisme, ekstremisme dan liberalisme mampu memasuki segala lini melalui konten-konten di media sosial yang berdampak pada rusaknya akhlak dan akidah umat manusia. Oleh karena itu, untuk menangkal berbagai paham tersebut, transformasi model dakwah di era digital ini perlu diperbaharui. Para dai dituntut menjadi dai provider yang melek akan teknologi. Atas dasar ini, perkenankanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran bertajuk Dakwah di Era Digital. Sebagai landasan dalam berpijak, kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْتَكُن مِّنكُمْ
hamba berlindung kepada Allah dari bujuk rayu tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Penyebar sayang. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'in, ayyuhal mustami'at, wa ya ayyuhal fadilatil hukama al-izzah. Dalam tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari menyebutkan bahwa kata wal takun ialah kalimat perintah, yaitu hendaklah segolongan di antara kalian yang muda wajib berdakwah, memerintah kebajikan dan melarang atas kemungkaran. Sedangkan kalimat ilal khair yang menyeru kepada kebajikan, yaitu dengan mengajarkannya serta memberi nasihat dan petunjuk. Dan kata ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, atau menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, ialah dengan tangan atau lisan. Dari ayat tersebut dapat kita tarik benang merahnya bahwa kewajiban dakwah oleh setiap muslim adalah wajib. Memerintah kepada kebajikan dan melarang atas kemungkaran adalah sebuah perintah. Diubah menggunakan tangan lalu diperbaiki dengan lisan adalah sebuah metode berdasarkan kondisi objek dalam dakwah. Sebagaimana dakwahnya Sunan Gresik dengan irigasinya, Sunan Gunung Jati dengan syair-syair gamilannya, Sunan Kalijaga dengan pendekatan wayangnya, bahkan Sultan Buku dengan kekuatan tempurnya. Namun sayang beribu sayang hadirin, tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh para pendakwah di era digital 5.0 ini tidaklah mudah. Realitas dakwah Islam menjadi problem
dampak tersebut lebih dirasakan oleh para kaum milenial sebagai generasi penerus bangsa yang hidup di masa kini. Berdasarkan hasil survei dari WR Social dalam laporan The Latest Insights into the State of Digital 2021 mengatakan bahwa separuh penduduk di Indonesia telah aktif menggunakan media sosial, yaitu 170 juta jiwa dari 274,9 juta penduduk Indonesia. Angka tersebut didominasi oleh generasi milenial, namun realitanya masih banyak dijumpai dai yang tidak mengikuti media era modern yang dapat menunjang keberhasilan dalam dakwah. Metode dakwah yang digunakan pun masih dianggap klasik, bahkan materi dakwah yang disampaikan pun kerap kali mengulang-ulang dari sebelumnya, sehingga dibutuhkan revitalisasi dalam dakwah agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Lantas, bagaimanakah solusi dakwah di era digital ini? Sebagai jawabannya, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 berikut ini. kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah, lagi maha agung dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Ayyuhal mustami'in, ayyuhal mustami'at, wa ya ayyuhal fadilatil hukama al-izzah. Al-Hafidh Al-Muhaddith Imaduddin Ismail Ibn Kathir yang masyhur dikenal dengan Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman seraya memerintahkan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar menyeru umat manusia dengan penuh hikmah. Ibnu Jarir mengatakan, yaitu apa yang telah diturunkan kepada beliau berupa Al-Quran dan Sunnah serta pelajaran yang baik, dan berbantah-bantahlah dengan cara yang baik. Hadirin yang berbahagia, dari ayat tersebut dapat kita
bahwasannya dalam ayat tersebut terdapat 3 metode dalam berdakwah, yaitu yang pertama, metode al-hikmah, digunakan kepada objek dakwah dalam kategori cendekiawan yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Yang kedua, metode al-mau'izah, digunakan kepada orang awam, yaitu dengan cara memberikan nasihat serta perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan yang sederhana. Dan yang ketiga, metode al-mujadalah, digunakan untuk penganut agama lain dengan cara terbaik yang bisa dilakukan dalam melakukan perdebatan, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan, kebencian, cacian dan umpatan. Penguasaan terhadap media merupakan